penggerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabia, perkenalkan nama saya Masni SPD Aud, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Poso dari TK Al-Khairat 1 Poso. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya. Perkenalkan, nama saya Lydia Sari, guru SD dan sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Lydia, bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Baik, pada kesempatan ini kita akan melakukan percakapan pra-supervisi. Sebelum nanti saya akan melakukan supervisi mengamati jalannya proses pembelajaran yang Ibu Lydia lakukan dalam kelas. Nah, adapun tujuan melakukan supervisi ini untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu Lydia akan lakukan di kelas nanti ya. Pada kesempatan ini kita akan melakukan percakapan praobservasi sebelum nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Ibu Lydia akan lakukan di dalam kelas. Nah, adapun tujuan melakukan supervisi ini untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Mengapa hari ini kita lakukan percakapan pra-observasi? Tujuannya adalah sebagai persiapan awal sebelum nantinya Ibu melakukan pembelajaran agar lebih siap dan juga lebih percaya diri sehingga nantinya akan memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid dan menyenangkan. Begitu ya Ibu Lydia. Ada beberapa pertanyaan yang nanti saya akan ajukan kepada Ibu Lydia ya. Yang pertama, kira-kira tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai nanti seperti apa? Bisa dijelaskan? Untuk tujuan pembelajaran yang bisa saya capai, yakni ingin meningkatkan kompetensi saya dan juga saya ingin memberikan masukan atau saran untuk saya agar lebih baik sebagai pemimpin dalam pembelajaran bagi peserta saya. Nah, baik, berarti boleh dikatakan bahwa tujuan inti yang ingin Ibu capai adalah meningkatkan kompetensi Ibu agar bisa menjadi pemimpin pembelajaran yang lebih baik ya, menyenangkan bagi peserta didik Ibu ya. Oke. Kemudian bagaimana dengan area pengembangan yang akan Ibu capai? Untuk area pengembangan yang ingin saya capai yaitu sikap, pengetahuan dan keterampilan, dimana bagaimana bekerja sama dan bersabar selama kegiatan pembelajaran. Dan untuk pengetahuan dan keterampilan saya berharap anak-anak dapat menimba dan membuat karya sesuai imajinasi. Berarti untuk pengembangan area yang Ibu Lydia ingin capai fokus pada sikap, pengetahuan dan keterampilan ya. Berarti ada 3 area. Baik. Kemudian strategi apa yang Ibu Lydia gunakan dalam pembelajaran nantinya?
Baik Ibu, untuk strategi yang akan saya gunakan yaitu berdasarkan kesiapan belajar anak yang berdiferensiasi berdasarkan integrasi dengan kesiapan belajar anak yang akan saya bagi dalam kelompok sesuai dengan minat anak-anak. Berarti strategi yang akan digunakan berarti dalam pembelajaran berdiferensiasi dan diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional yang tentunya sesuai dengan minat dan gaya belajar anak ya. Kemudian untuk media yang akan Ibu Widya gunakan dalam pembelajaran nanti seperti apa, Bu? Untuk media pembelajaran yang akan saya gunakan pertama laptop, video, speaker untuk suara, huruf, bahan besar, dan yang terpenting itu dari internet. Kira-kira bahan losparnya seperti apa? Bahan lotspar yang saya gunakan yaitu batu kecil, ada stick es krim, ranting pohon, Lego, dan penutup botol. Baik, untuk pelaksanaan pembelajaran kira-kira kapan Ibu Widya akan laksanakan? Untuk rencana pelaksanaannya akan saya laksanakan insya Allah pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024. Baik, insya Allah di hari Selasa saya akan melakukan supervisi di kelas Ibu ya. Saya akan melihat dan mencatat apa saja yang terjadi di dalam kelas. Kemudian setelah observasi atau setelah pembelajaran yang dia lakukan, nanti kita akan melakukan percakapan pasca observasi ya. Sebelum kita akhiri percakapan ini, saya ingin bertanya kembali, apa yang Ibu Widya dapatkan dari hasil percakapan kita ini? Yang saya dapatkan dari hari ini, kiranya saya melakukan pembelajaran yang nantinya sudah lebih siap dan percaya diri, dan saya juga mendapatkan gambaran untuk melakukan kegiatan dan yang untuk menyiapkan pembelajaran yang lebih menyenangkan dan bermanfaat untuk anak-anak. Terima kasih Bu Widya atas waktunya. Kita akan bertemu di hari Selasa nanti ya pada saat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba padamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Kita belajar Kita belajar kita akan berdoa.
Sekarang siapa yang mau lihat video? Oke. Yang itu mau bertanya dulu. Ini apa? Dari matahari. Matahari ini warnanya apa ya? Tahu nggak aku ini siapa? Aku ini adalah matahari. Aku merupakan benda langit ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Aku ini memiliki energi cahaya yang begitu besar untuk menerangi dunia. Aku berasal dari gas panas, berbentuk bola dan berputar-putar. Oleh sebab itu, Sudah nonton videonya kan? Sekarang mau tanya, ada yang tahu nggak ini film matahari terbitnya dari sebelah mana? Iya, oke benar dari kalau terbenamnya sebelah mana? Barat, kalau terbenamnya sebelah barat. Jadi yang tadi terbitnya di sebelah timur. Terbenamnya di sebelah barat. Kalau kegunaan dan manfaatnya matahari siapa yang tahu?
salam sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Masni SPD Aud, saya calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Poso dan saya dari TK Al-Herat 1 Poso. Pada kesempatan ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya. Perkenalkan, saya Widya Sari dari TK Al-Herat 1 Poso, mengajar di kelas B. Dan pada kesempatan kali ini juga kami didampingi oleh ibu pengajar praktik saya. Perkenalkan. Baik, saya pengajar praktik Angkatan 10 Kabupaten Poso, guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Poso. Hari ini saya akan mendampingi Ibu Masni. Saya Mulyana Muhammad Nasir sebagai pengajar praktik Ibu Masni. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Widya, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Masni, alhamdulillah baik. Baik Ibu Widya, dalam percakapan pasca observasi ini, kali ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait apa yang telah Ibu lakukan di dalam kelas tadi ya, proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Kemudian tujuan dari pelaksanaan supervisi kelas ini untuk mengevaluasi Ibu Widya sejauh mana proses pembelajaran yang Ibu Widya lakukan di kelas ya. Sudah, setelah saya melihat tadi sudah berjalan dengan baik dan ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan kepada Ibu Widya ya. Baik Ibu Widya, pertanyaan yang pertama yang saya ingin ajukan, bagaimana perasaannya Ibu terkait pembelajaran yang Ibu telah lakukan di kelas tadi? Ya, baik, terima kasih Ibu Masni. Untuk perasaan saya sedikit tegang, tapi mungkin karena pertama kali belajar sambil observasi ya. Tapi alhamdulillah sebenarnya berjalan dengan lancar dan baik. Alhamdulillah pelaksanaan supervisi kelasnya tadi sudah berjalan dengan baik ya. Nah, untuk kemudian bisa dibicarakan untuk area pengembangan yang kemarin Ibu rencanakan dan sekarang Ibu lakukan, seperti apa langkah-langkahnya atau tahapannya yang Ibu lakukan di dalam kelas itu tadi seperti apa? Ya, baik Ibu, untuk area pengembangan kan saya mengambil 3 area, yaitu pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang pertama untuk sikap, alhamdulillah kesadaran sosial mereka itu sudah tumbuh dan sebagian besar mereka itu sudah memahami kegunaan matahari dan menjawab pertanyaan pemantik. Dan untuk keterampilan dan juga keterampilan anak, mereka itu sudah antusias dalam mengerjakan tugas sampai mereka itu bisa mengerjakannya walau masih ada beberapa anak yang masih belum aktif dalam pembelajaran. Baik, jadi ceritanya anak didiknya sebagian besar sudah dapat melakukan dan melaksanakan pembelajaran yang Ibu Widya lakukan tadi ya. Kemudian ada beberapa anak yang belum terlalu aktif ya untuk menyelesaikan tugas yang terkait dengan 3 area pengembangan tadi ya. Yang pertama tentang sikap, kedua pengetahuan, dan keterampilan. Oke. Terus pada saat pelaksanaan tersebut, apakah Ibu Widya menemukan kendala-kendala atau kekurangan pada saat memberikan pembelajaran di kelas tadi? Iya, kalau untuk kendalanya itu cuma anak-anak yang masih kurang aktif Ibu. Jadi itu kendalanya ketika pembagian kelompok. Mungkin itu seharusnya saya bagi berdasarkan gaya belajarnya. Jadi pembagian kelompoknya itu tadi itu mungkin belum sesuai dengan gaya belajarnya mereka. Oke, jadi menurut Ibu Widya ada beberapa anak yang belum aktif dengan alasan dalam pembagian kelompoknya tadi belum sesuai dengan gaya dan minat belajar anak ya. Oke, jadi kedepannya langkah-langkah apa yang Ibu Widya akan lakukan untuk pembelajaran tersebut? Iya baik Ibu. Untuk langkah kedepannya mungkin ketika pembagian kelompok itu mungkin akan saya bagi sesuai dengan gaya belajar mereka sehingga mereka akan lebih fokus dalam memahami pembelajaran yang saya berikan
sehingga mereka akan merasa lebih nyaman dan senang dengan pembelajaran itu. Oh, baik. Jadi kedepannya ini Ibu Widya akan membagi berdasarkan gaya belajar anak ya. Kemudian keaktifan peserta didik pada saat melakukan kegiatan belajar. Tadi itu menurut Ibu Widya itu bagaimana? Tadi itu saya ada beberapa anak yang sudah aktif, tapi masih ada juga beberapa anak yang hanya lihat-lihat temannya atau ikut-ikut teman-temannya begitu, atau kayak masih kita arahkan atau kita bantu gitu. Tapi mereka itu menurut saya lumayan ini terlibat, tetapi mungkin belum antusias, belum terlalu maksimal ya. Terlalu maksimal ya. Jadi menurut Ibu Widya masih ada beberapa anak yang belum aktif dalam kelompok ya, masih minta diajar, ada juga yang masih minta tolong temannya, masih mengharap untuk selalu dibantu ya. Jadi untuk kedepannya Ibu Widya akan membagi anak-anak ketika belajar itu berdasarkan gaya belajar mereka, minatnya ya, supaya anak-anak lebih aktif ya. Kira-kira Ibu Widya akan melakukan realisasi ini ke depannya kapan ya? Untuk realisasinya itu menurut saya pembelajaran berdiferensiasi ini itu bermanfaat dan menguntungkan juga bagi saya. Jadi mungkin akan saya lakukan besok dan bisa jadi akan saya terapkan untuk seterusnya di dalam saya. Hebat sekali Ibu Widya ya. Saya tunggu cerita-ceritanya, cerita baiknya tentang pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas nanti. Semoga selalu menyenangkan buat Ibu Widya, tentunya buat peserta didiknya ya, selalu senang dalam mengikuti pembelajaran yang Ibu berikan. Baik, terima kasih Ibu Widya atas waktunya untuk pasca supervisi ini ya. Mudah-mudahan rencana Ibu ke depan bisa terlaksana dengan baik sesuai dengan yang Ibu rencanakan ya. Terima kasih Ibu Widya. Selanjutnya untuk percakapan pasca supervisi ini saya meminta kepada Ibu pengajar praktik saya untuk memberikan penguatan terkait apa yang telah saya tanyakan kepada Ibu Widya. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Ibu Masni selaku calon guru penggerak yang luar biasa hari ini. Kemudian Ibu guru sebagai guru yang disupervisi. Apa yang sudah saya dengarkan tadi dari percakapan pasca observasi ini luar biasa. Ternyata ada hal yang perlu dibenahi di dalam proses mengajar di kelas. Tentunya Ibu sebagai guru, tentunya banyak hal-hal yang harus Ibu lihat apa yang menjadi rencana tindak lanjut Ibu selanjutnya di dalam kelas. Ibu Masni juga selaku calon guru penggerak, tentunya banyak hal yang Ibu dapatkan setelah Ibu mengobservasi rekan sejawatnya ini. Banyak hal yang bisa Ibu ambil untuk dijadikan sebagai praktik baik selanjutnya untuk lebih baik lagi di dalam proses baik ini proses di guru penggerak, calon guru penggerak di pendidikan ini, kemudian proses dalam keseharian sebagai guru untuk mengajar di sekolah. Terima kasih, cuman itu sedikit penguatan dari saya. Luar biasa keren. Demikianlah percakapan pasca supervisi saya bersama rekan sejawat saya Ibu Widya Sari, dan kali ini telah ditemani oleh pengajar praktik saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahirkan profil pelajar Pancasila, belajar bergerak berbagi untuk negeri kita.